Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas CLO 2 kami yaitu Real Time News Recommender System, di mana tugas ini kita disuruh untuk menganalisis sebuah paper. Untuk kelompok 9 sendiri ada beberapa teman saya, yaitu yang pertama ada Adriananda, yang kedua saya sendiri Ardian Fahmi Sabdani, yang ketiga ada Firdaus Basyuni, yang keempat ada Yunia Putri Ramadhani, dan yang kelima ada Zakia Ainur Rahman. Untuk penjelasan dari Real Time News Recommender System yang telah dibuat oleh kami adalah sebagai berikut. Next. News Recommender System. News Recommender System ini adalah sistem memberi rekomendasi, dan News Recommender System sendiri adalah topik yang populer dalam pembelajaran mesin dan pengalihan data atau data mining. Nah, News Recommendation adalah cabang dari sistem rekomendasi yang lebih mudah dan kurang diteliti, yang dapat menimbulkan tantangan unik seperti persyaratan real time dan kurangnya penggunaan. News Recommender System harus merekomendasikan berita segera setelah dipublikasikan dan menangani fakta bahwa rating sebagian besar biner waktu sampai baca atau belum dibaca oleh pembaca. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyeimbangkan antara preferensi pengguna jangka panjang yang didorong oleh aktivitas profesional, pendidikan, dan lain sebagainya. Preferensi jangka panjang adalah yang terbaik ditangkap oleh sistem rekomendasi berbasis konten. Tempat konten dapat ditentukan dari beberapa fitur seperti riwayat topik yang dibaca dan data pendaftaran. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Nah, metodologi dari paper yang kami pilih untuk diangkat menjadi tugas ini adalah yang pertama, analisis data pengguna dan membaginya menjadi dua grup, yaitu pengguna lama yang memiliki riwayat lebih dari 50 kunjungan dan pengguna baru yang memiliki riwayat kurang dari 50 kunjungan. Kemudian langkah kedua adalah pelatihan model untuk masing-masing dari dua grup pengguna untuk menghindari overspesialisasi dengan mendefinisikan masalah pembelajaran mesin sebagai prediksi kategori berita yang paling menarik daripada artikel berita tertentu. Next. Nah, paper ini menjelaskan penggunaan sistem hibrida yang menggabungkan profil pengguna jangka panjang. Konteks saat ini yang menggambarkan kunjungan terakhir dan cerita paling populer. Jangka panjang profil pengguna dibangun berdasarkan kebiasaan penjelajahan jangka panjang pengguna. Konteksnya adalah diuraikan oleh waktu dan lokasi lokal pengguna, membaca berita dan merujuk tautan ke berita terakhir. Berdasarkan fitur-fitur ini, sistem memprediksi bahwa dapat mengungguli beberapa sistem garis dasar, yaitu dari paling populer, item-to-item filter kolaboratif, dan kontekstual. Selain itu, sistem ini menjalankan penyediaan langsung rekomendasi real-time artikel berita ke basis pengguna yang besar. Di sini saya menjelaskan evaluasi eksperimental dilakukan menggunakan kombinasi fitur yang berbeda untuk memprediksi 3 kategori teratas artikel berita pengguna yang tertarik. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk pengguna lama, presisi kedua menggunakan informasi konteks seperti halaman dan waktu rujukan relatif rendah, yaitu 36%, dan yang diminta lebih prediktif 41%. Saat menggunakan informasi riwayat memberikan presisi tertinggi, yaitu 48%. Namun semua fitur yaitu sejarah, geo, halaman, dan waktu yang diminta dan dirujuk mendapatkan presisi tertinggi 52%. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa sistem dapat melakukan prediksi yang baik untuk pengguna baru, dan kualitas prediksi menggunakan semua fitur memberikan presisi.
Setelah memprediksi 3 kategori teratas, sistem memilih artikel baru teratas di setiap kategori dan menyarankan kumpulan berita kepada pengguna. Ketahanan dan keragaman karena hanya memprediksi kategori yang menarik untuk masing-masing pengguna dan tidak menghubungkannya langsung dengan cerita. Selanjutnya di sini ada penyebaran sistem dalam mengatur dunia nyata dengan jutaan permintaan dan ratusan artikel baru perharinya. Dengan menggunakan log server yang setiap kunjungan dan pembaruan pengguna dilakukan secara real time, yaitu batch dari 1000 kunjungan. Log juga diarsipkan dan bersama dengan sisa data digunakan setiap hari untuk melatih model SPM baru. Kunjungan bersama matriks modul pemfilteran kolaborasi diperbarui dengan cepat. Dalam perbandingan kinerja sistem ini menggunakan 4 pendekatan, yaitu yang pertama, matriks kunjungan kolaboratif item to item. Yang kedua, kategori acak yang memilih 3 kategori acak dan merekomendasikan berita paling populer dalam kategori ini. Yang ketiga, kontekstual yang merekomendasikan berdasarkan berita bacaan terakhir. Dan yang keempat, merekomendasikan berita yang paling populer. Untuk selanjutnya yaitu bagian hasil penelitian. Gambar di atas menunjukkan 3 modul berkinerja terbaik yang direkomendasikan FVM. CF rekomendasi kategori acak dan server pembuatan log yang berjalan. Modul tersebut akan terkenal jutaan permintaan dan ratusan cerita baru. Akan disediakan klien web yang memungkinkan peserta yang tertarik untuk menghapus hoax, membangun sejarah mereka sendiri dan menilai kualitas rekomendasi. Selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Paper ini mengusulkan sistem rekomendasi artikel berita berbasis FVM dan membandingkan kinerjanya dengan beberapa alternatif mutakhir. Dibuktikan melalui tes eksperimental dunia nyata skala besar yang mengungguli alternatif. Sistem ini kuat terhadap over specializing karena direkomendasikan kategori berita individu. Secara implisit menggunakan kolaboratif dengan mempertimbangkan konteks dan item populer, yaitu pengguna yang tertarik dengan kategori yang sama mengunjungi cerita-cerita ini paling banyak dan dapat menangani pengguna baru dengan menggunakan informasi konteks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.